Ini adalah kitab kumpulan hadis tentang mandi. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Bab kitab mandi, kitab kumpulan hadis-hadis tentang mandi. Dan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban, dan apabila kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Wa in kuntum marda, dan apabila kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datanglah seseorang di antara kalian ke tempat buang hajat, ya, buang air besar, aw lamastumun nisaa, atau kalian menyentuh istri-istri. Ya, dalam riwayat yang lain lamastum. Ya, kalau lamasa saling bersentuhan, itu istilah untuk atau ungkapan untuk berhubungan suami istri. Tapi ada qiraat lamastum, ya, kalian menyentuh. Ya, menyentuh aja. Menyentuh an-nisaa, wanita-wanita, yang dimaksud adalah istri-istri. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang halus, yang lembut, yang bersih. Ya, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan-tangan kalian dengan debu yang thayyib tadi, ya, debu yang bersih. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kalian, untuk membebani di atas kalian satu beban berat, satu pun beban yang berat. Walakin, akan tetapi, yuridu, Allah menghendaki, liyutahhirakum, agar mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan agar Allah menyempurnakan kenikmatan-kenikmatannya, alaikum, untuk kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa qawlihi jalla dzikruhu, dan firman Allah yang maha agung penyebutannya,
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Wala junuban, dan jangan pula orang yang junub mendekati masjid. Jangan pula orang yang junub itu mendekati masjid. Illa abiri sabilin, kecuali sekedar melewati jalan, ya, hatta taghtasilu, sehingga kalian semua mandi. Wa in kuntum maradha, dan apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau di antara kalian ada yang datang ke tempat pembuangan air, buang air besar. Ya, maksudnya atau di antara kalian ada yang buang air besar. Aw lamastumun nisaa, atau kalian berhubungan dengan istri-istri kalian, saling bersentuhan, atau sekalian menyentuh istri kalian, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang halus, famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah benar-benar afuwan, maha pengampun, ghafuran, afuwan, maha pemaaf, ghafuran, maha pengampun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ayat-ayat yang dibacakan, ya, hadis-hadis yang ayat-ayat yang tadi kita baca. Ini berkenaan dengan mandi, berkenaan dengan mandi junub. Ada beberapa hal, ya, sebelum masuk ke dalam hadis. Pertama, adalah bahwa yang akan dipaparkan tentang hukum mandi. Yang kedua, Imam Bukhari membawakan ayat dengan dua qiraat yang berbeda. Ya, qiraat yang pertama, lamastum, yang artinya kalian saling bersentuhan, an-nisaa, dengan istri-istri, itu sebagai kinayah atau bahasa kitanya sebagai ungkapan untuk berhubungan suami istri. Qiraat yang kedua adalah lamastum. Lamastum itu artinya kamu menyentuh saja, ya, cuma sekadar menyentuh. Ya, menyentuh wanita-wanita atau istri-istri. Ya. Itu qiraat yang dibawakan. Yang ini akan menjadi dasar perbedaan pendapat antar para ulama. Apakah menyentuh istri itu membatalkan sholat atau tidak? Ataukah, apakah menyentuh istri itu membatalkan wudhu atau tidak? Ataukah yang dimaksud menyentuh ini, ya, saling bersentuhan saja begitu? Maksudnya hubungan badan dengan istri. Ya. Baik. Yang ketiga,
ini sangat sistematis sekali ya lafaznya. Allah mengatakan jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Kenapa? Karena kalau orang dalam keadaan junub, itu kapan saja dia mau bersuci, dia bisa. Ya, berbeda dengan orang yang sedang haid. Ya. Tidak dikatakan, dan apabila kalian dalam keadaan haid, maka bersucilah. Ya tidak, ntar kalau suci baru bersuci. Ya, kalau orang junub kapan saja dia mau junub dia bisa, kapan saja mau bersuci dia bisa setting sendiri. Ya, jadi ini yang membedakan antara hadas besar berupa junub dan berupa haid. Ya, yang mendasari pendapat beberapa ulama, salah satu di antaranya Ibnu Taimiyah, bahwa junub dengan haid itu berbeda. Junub itu orang bisa melakukannya kapan dia mau dan bisa bersuci kapan dia mau. Begitu mau sholat dia bisa bersuci. Ya, ini bentar lagi 10 menit lagi waktu masuk dia bisa langsung mandi. Ya. Tapi kalau dalam keadaan haid tidak bisa disetting begitu. Ya, karena itu rutinitas setiap bulan. Dan masanya tidak sebentar, masanya bisa 7 hari, bisa 10 hari. Ya, maka hukum yang berkenaan dengan orang yang junub dengan orang yang haid ada yang berbeda. Ya, persamaannya dua-duanya sama-sama hadas besar. Ya. Dua-duanya berhadas besar. Ya. Bersucinya harus dengan mandi besar. Itu persamaannya. Ya, perbedaannya junub bisa disengaja, haid tidak bisa disengaja. Junub kapan saja bisa, bersucinya kapan saja bisa. Haid tidak bisa kapan saja bisa dan seterusnya tidak. Ya. Haid itu datang nanti kalau sudah suci baru bisa bersuci. Ya, sudah bersih. Jadi menurut Ibnu Taimiyah orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Qur'an, orang yang haid tidak ada larangan membaca Al-Qur'an. Ya. Dan hadis yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kapan saja mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Ya begitu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebiasaannya membacakan Al-Quran kepada kita, mengajarkan Al-Quran kepada kita kapan saja. Selagi beliau tidak dalam keadaan junub. Ya, belum ditemukan bahwa orang yang dalam keadaan haid tidak boleh baca Al-Quran. Nah, dihukuminya orang yang haid tidak boleh baca Al-Quran itu tidak melalui teks. Itu melalui qiyas, melalui analogi. Ya, menganalogikan haid kepada junub itu ada variabel yang tidak sama. Mana variabel yang tidak sama? Yaitu yang junub disengaja, haid tidak disengaja. Junub kapan saja bisa, bersucinya kapan saja bisa. Haid tidak begitu. Junub masanya sebentar, haid masanya lama. Ya. Baik, itu satu ya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Ya. Wa in kuntum marda, dan apabila kalian dalam keadaan sakit. Aw ala safarin, atau dalam keadaan safar.
yang bisa dijadikan syarat sholatnya bisa diqosor. Ya, 84, 88 kilo perjalanan sejauh itu. Pakai mobil sebentar, ya terserah. Mau diambil rukhsahnya atau tidak. Ya, ini syarat itu. Sakit dalam keadaan safar. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau buang air besar. Ya, ulamastunun nisa, atau berhubungan badan dengan istri, atau menyentuhnya. Ya, mau wudu tidak ada air, mau mandi besar tidak ada air. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak jumpai air, ya mau istinja, ya bersuci dari buang air besar, tidak ada air. Apa katanya? Fatayammamu sa'idan thayyibah. Ya, maka bertayamumlah. Ya, tentu kan kalau orang buang air besar, ya disucikan dulu. Nggak ada air, pakai batu, pakai tisu. Ya, begitu tuh. Yang bersih. Nah, apa gantinya kalau tidak ada air? Debu. Debu yang bersih. Sebenarnya artinya fatayammamu sa'idan thayyibah, maka pergilah kalian menuju bukit debu yang thayyib, yang halus, yang bersih, itu maknanya thayyib tuh, bukan yang kotor. Dan betul-betul itu ya debu. Kalau begini tidak ada debu. Apatah lagi kalau di pesawat lebih bersih. Ya, ini jangan menghayal, nggak ada debu. Jadi tidak bisa begini terus muka, terus tangan begitu. Nggak boleh. Ya karena tidak ada debu. Jadi orang kalau diperkirakan bakalnya tayamum harus membawa debu. Ya, misalnya di pesawat, siapkan debu, taruh di sapu tangan misalnya, ya dilipat begitu, ditaruh kantong, begitu mau digunakan dia bisa pakai, ya bisa pakai. Begitu terus untuk muka, ya begitu. Jadi, kalau tidak, ya ada air di pesawat, ya tidak boleh berwudu di pesawat karena bisa mengganggu navigasi. Jadi bagaimana? Pakai botol, ya, dan itu tidak mengganggu. Nah, tetap air bisa merata dan kita tidak menggunakan debu sebagai pengganti air karena airnya memang juga ada. Nah, jadi kalau ada air jangan bertayamum. Ada air, tapi kalau memakai air semakin berat sakitnya, menggigil, ya tayamum. Ya, tapi yang benar tayamum harus benar-benar ada ada debu, ya. Baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tadi. Nah, prakteknya ada dua, ya. Prakteknya ada dua. Yang pertama seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata, dorbatun, satu kali pukulan, ya, untuk tangan begitu, dan untuk muka satu kali aja, ya. Jadi begitu ya. Ya, terus muka. Selesai. Ya. Itu praktek yang pertama. Tangan dulu baru muka. Praktek yang kedua, begitu
Muka dulu, baru tangan. Ya, nggak harus segini. Baik. Baik Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau misalnya ya, dia begini. Terus muka, setelah itu puk lagi, tangan, kayak wudhu persis begitu. Boleh, boleh. Ya, boleh. Karena dia telah melewati yang wajibnya. Ya, itu boleh. Nah, cara-cara seperti itu, entah muka dulu, entah tangan dulu. Yang muka dulu ada di Qur'annya, yang tangan dulu ada di hadisnya. Hadisnya sahih. Lalu Allah mengatakan, Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki satu hal yang berat buat kalian. Allah tidak mau memberatkan kalian. Ya, salatnya wajib, tapi bersucinya wajib. Tidak ada air, ya jangan tidak salat. Pakai tayamum, pakai debu. Ya, maka itulah Allah katakan, walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah hendak atau menghendaki untuk mensucikan kalian. Ya, jadi tidak ada air, cari gantinya. Itu pelajaran penting itu. Cari gantinya. Jangan tidak ada air terus menyerah. Cari gantinya. Ya. Karena menghadap Allah itu adalah proses pensucian dari dosa. Maka Allah kasih pengajaran kepada kita, tidak ada air, pakai tayamum supaya tetap bisa bermunajat, ya bisa sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah menginginkan agar menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kalian. Kenikmatan apa itu? Kenikmatan berupa mudahnya ajaran Islam diterapkan. Hukum Islam sangat mudah diterapkan. Tidak ada yang memberatkan. Ya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan Allah menghendaki untuk menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian agar kalian bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, ayat yang berikutnya yang tadi saya bacakan itu ada tambahan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalat. Janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara. Ya, sedang kalian dalam keadaan mabuk. Orang kalau mabuk itu tidak boleh mendekati masjid, tidak boleh mendekati sholat, nggak boleh. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Ya. Jadi itu dibawakan oleh Imam Bukhari. Supaya apa itu? Supaya ini jadi kaidah. Ya. Kaidahnya apa itu? Orang sholat itu harus mengetahui apa yang dikatakan. Jangan sholat tapi tidak memahami apa yang dikatakan. Ya, itu sebuah cacat. Ya, sholat tapi tidak memahami apa yang dikatakan. Ya, masalah itu. Jadi begitu ya. Allah katakan, hai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat.
dalam keadaan mabuk. Nah, nanti kalau sudah mengetahui apa yang dikatakan, baru boleh sholat. Nah, itu tuh ada asbabun nuzulnya itu. Ya, apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya adalah bahwa ada seorang, asalnya ya, orang sholat. Ya, asalnya itu orang, ya kalau mabuk kan ngomongnya macam-macam. Jadi sahabat-sahabat bertanya, lalu turun ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang judi dan tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah hai Muhammad, di dalam keduanya itu, dalam khamr dan judi itu, ada dosa yang besar. Ada dosa besar. Dan ada pula manfaat-manfaatnya bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ima. Dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya itu. Jadi sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu turun ayat ini, mereka berkilah. Ya, kita minum bukan untuk berbuat dosa, kita judi bukan untuk berbuat dosa. Memang ada dosanya, tapi kita bukan itu. Niat kita baik, kita minum supaya hangat. Ya, kita berjudi hasilnya untuk fakir miskin. Ya, minumlah mereka, tetap saja minum. Ya, karena ada semacam pilihan. Jadi rupanya sholatlah, ya, mereka sholat setelah maghrib selesai, mereka minum-minum, ya, terus begitu masuk waktu sholat isya, diadakan sholat. Nah, imamnya itu membacanya salah. Umar bin Khattab ada di belakangnya. Bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang, katakanlah hei orang-orang kafir. A'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah. Jadi bacanya salah. Ya, sangat bahaya sekali. Lalu Umar bin Khattab tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bayyin lana fil khamri atau anil khamri bayanan syafi'ah. Jelaskan kepada kita tentang hukumnya khamr dengan penjelasan yang memuaskan. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata. Jangan kalian mendekati sholat. Wa antum sukara, sedang kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Ya, jadi sahabat sekarang berpikir bagaimana caranya mabuk itu tidak mengganggu sholat. Ya, tetap bisa mabuk, tapi tetap sholat dalam keadaan tidak mabuk. Jadi, ya udah kalau begitu, jangan minum habis sholat maghrib. Kalau mau minum habis sholat isya. Ya, supaya begitu sholat subuh dalam keadaan aman. Jadi mereka lakukanlah itu. Sholat isya selesai, ada undangan dalam satu pesta, mereka datang.
Lalu antara orang yang datang dari utara dengan datang dari selatan itu saling berpandangan. Dikiranya yang itu membenci, yang ini membenci. Yang ini mengancam, yang ini mengancam. Jadi mereka berdua ini mau saling saling bergulat, ya, mau gulat. So, kemudian mereka sadar. Nah, maka turunlah ayat yang secara tegas mengharamkan khamar. Sebenarnya sejak awal sudah haram, ya, dosa besar. Ada dosa besar khamar itu. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 90 ayat 91. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru. Tidak lain dan tidak bukan khamar, arak, minuman keras, dan perjudian itu, wal ansabu wal azramu, patung-patung berhala, wal azramu, dan undian adalah rijsun. Adalah rijsun, satu hal yang kotor. Azram itu mengundi nasib dengan panah. Ya, jadi bagaimana? Ada undian, tapi mesti dipanah, ya, atau dengan tombak. Yang kena adalah milik kamu. Ya, tapi bayar itu. Ya, judi lah itu, sama saja. Lalu Allah katakan rijsum min amali syaitan. Ya, itu adalah rijs. Ya, termasuk amalnya setan, perbuatan setan. Ini ayatnya. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan kotor, perbuatan setan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian menang. Mau jadi bangsa yang sukses, jangan jadi bangsa pemabuk. Jangan jadi bangsa pejudi. Jadilah bangsa yang jauh dari minuman keras, jauh dari perjudian. Ya. Mau menjadi manusia, menjadi keluarga yang sukses, jauh itu. Ya, yang memabukkan, perjudian, jauhi itu. Ya. Nah, terus ayat 91-nya Allah menjelaskan lebih tegas lagi, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Itu ya kata Allah. Setan itu secara pasti sangat menginginkan terjadinya permusuhan dan saling membenci, ya, dengan khamar dan perjudian sebagai alatnya. Jadi khamar dan judi itu dua alat setan, dua perangkat setan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Wa yasuddakum an dzikrillah. Dan itu dijadikan sebagai alat-alat setan untuk
menghalangi kalian dari ingat Allah. Mabuk jadi tidak ingat Allah, judi juga sama saja. Wa anis sholati, dan untuk menghalangi kalian dari sholat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian tidak ingin berhenti? Ya. Itu makna yang ini ya. Makna secara harfiah. Tapi secara sastrawi tidak begitu. Ya. Fahal antum muntahun itu artinya berhentilah. Ya, jadi kalau secara sastrawi itu fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian dari perbuatan itu, karena itu perbuatan kotor. Ya, maka dipakailah kata benda muntahun. Ya. Pertanyaan sih, fahal, maka apakah antum kalian muntahun, pasti bisa berhenti? Pertanyaan Allah sangat sangat halus sekali. Ya, pertanyaan tapi isinya perintah. Perintah yang harus. Maka tidak pakai kata benda, tidak pakai kata kerja, fal antum muntahun. Ya, untuk menunjukkan harus. Ya. Harus kalian berhenti dari mengkonsumsi khamar dan melakukan perjudian. Ya. Itu yang pertama. Terus berikutnya, itu baru tentang mandi tadi. Ya. Jadi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Jadi orang dalam keadaan mabuk jangan mendekati salat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai mengetahui apa yang kalian katakan. Sadar. Ya, terus yang kedua, wala junuban, dan orang yang junub juga jangan mendekati salat. Illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat saja. Jadi kalau mendekati sholat, mendekati masjid, ya, untuk sholat biasanya kan. Orang junub juga tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya, tapi kalau sekedar lewat, boleh. Ya. Hatta taghtasilu, sehingga kalian mandi. Kalau orang mabuk, ya, sampai mengetahui apa yang dikatakan. Ya. Kalau orang junub sampai mandi, baru boleh masuk ke masjid untuk sholat. Dua nih, ya, mabuk sama junub, nggak boleh mendekati masjid. Wa in kuntum marada, tidak disebutkan orang yang haid kan? Ya, disebutkan orang yang haid. Ya. Orang dalam keadaan haid masuk masjid pengen ikut pengajian, enggak apa-apa. Ya, yang penting aman. Maksudnya aman, tidak mengotori. Ya. Wa in kuntum marada, yang berikutnya, dan jika kalian dalam keadaan sakit. Kalian siapa nih? Kalian nih orang yang junub. Dalam keadaan sakit. Atau siapa saja. Dan jika kalian dalam keadaan sakit. Au ala safarin. Atau
dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau di antara kalian ada yang buang air besar, ulamastumun nisaa, atau menggauli istri-istri atau menyentuhnya saja. Falam tajidu ma'an, lalu untuk junub, untuk mandi junub tidak ada air, ya. Untuk berwudu tidak ada air, untuk mandi junub tidak ada air, untuk berwudu tidak ada air. Ya. Fatayammamu, maka tayamumlah kalian sa'idan thayyibah, dengan debu yang thayyib. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah ya wajah kalian dan tangan kalian. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya. Baik. Ini untuk sementara di judul yang panjang. Di judul yang panjang. Tentang mandi. Mandi besar. Baik, saya kira itu untuk sementara. Belum di hadisnya. Ya, belum di hadisnya. Masih mukadimah ya. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya terkait dengan sebelum